Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rama Pangestu dari kelas 3D. Kali ini saya akan membahas tentang memo dan nota. Baik, untuk pengertian memo dan nota. Memo dan nota adalah surat yang dipakai untuk keperluan intern suatu organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi memo dan nota. Fungsi memo yaitu digunakan untuk mengingatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Kemudian selanjutnya yaitu ada struktur memo dan nota. Yang pertama ada kepala memo, yang kedua badan memo, dan yang ketiga ada kaki memo. Selanjutnya yaitu ciri-ciri memo dan nota. Yang pertama, maklumat yang disampaikan hendaklah jelas dan terus kepada maksud. Yang kedua, hendaklah lengkap dengan nomor rujukan, tarikh perkara, dan tanda tangan, dan sebagainya. Yang ketiga, secara umum, ciri yang ada dalam penulisan surat resmi juga boleh diaplikasikan dalam penulisan memo. Yang keempat, ia berbeda dengan surat resmi karena berbentuk tidak terlalu formal, lebih ringkas, dan mempunyai catatan salinan kepadanya. Yang kelima, memo juga tidak terikat dengan suatu bentuk seperti surat resmi. Yang keenam, memo boleh ditulis dalam bentuk orang dan boleh juga dalam bentuk surat, tergantung pada institut atau jabatan tersebut menentukan format memo. Biasanya berupa perintah dari atasan kepada bawahannya. Selanjutnya yaitu jenis memo dan nota. Yang pertama, memo bersifat resmi. Memo bersifat resmi dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seseorang pimpinan kepada bawahannya. Yang kedua, memori pribadi. Memo atau memo tidak resmi. Memo bersifat pribadi digunakan dipakai sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang lain yang memiliki hubungan akrab. Oke, kali ini kita akan membahas tentang contoh dari memo dan nota. Cara membuat memo perusahaan ataupun memo sekolah dan lainnya sebenarnya tidaklah terlalu susah, terutama jika Anda sudah sering berurusan dengan pembuatan atau penerima memo dalam dunia kerja. Lain halnya untuk Anda yang masih sekolah ataupun kuliah dan mendapat tugas untuk membuat surat memo. Bagi Anda yang memiliki kepentingan dengan contoh memorandum ataupun mendapat tugas untuk menulis surat memorandum, maka beberapa contoh surat memo yang saya berikan bisa Anda pergunakan sebagai bahan referensi. Yang pertama ada kop surat seperti yang ada di contoh yang saya berikan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5. Kemudian alamat Jalan Gatot Subroto nomor 50 Yogyakarta. Kemudian di situ ada tulisan terkait memo bahwasanya itu untuk memberitahu perusahaan bahwasanya ini adalah memo. Kemudian di situ ada surat untuk siapa surat tersebut dan dari siapa. Kemudian tanggal pembuatan surat. Dan di sini ada isi surat. Dan di sini isi surat itu selalu dibuat sesingkat mungkin dan seringkali mengorbankan bagian-bagian tertentu dalam surat. Jadi surat memo resmi simple. Dan yang terakhir itu ada kaki memo yang berupa tanda tangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.